Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Karnia Melda Baturandan. Saya dosen dari IAKN Toraja. Saat ini saya akan menampilkan sebuah video interaktif pembelajaran sebagai bagian dari tugas PKDP 2023 di bawah mentoring Profesor Dr. Haji Muhammad Rokib MAG. Saudara-saudara, topik kita kali ini adalah sejarah dan sifat bahasa Ibrani, di mana topik ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan bahasa Ibrani dalam sebuah map konsep dan uraian 10 paragraf. Sejarah dan sifat bahasa Ibrani kita akan pelajari dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu rukun bahasa Semit, yang kedua asal mula penulisan, yang ketiga sejarah bahasa Ibrani, dan yang keempat perbandingan bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia. Pertama-tama, tahukah saudara ada berapa rumpun bahasa di dunia? Menurut etnologu.com, ada 7.151 bahasa dan 142 rumpun bahasa. Nah, bahasa-bahasa di Timur Tengah kuno tergabung dalam satu rumpun bahasa yang disebut dengan rumpun bahasa Semit, di mana nama Semit diambil dari nama anak Nuh berdasarkan Kejadian 10. Rumpun bahasa Semit ini terdiri atas 3 cabang. Yang pertama yaitu cabang timur, yakni bahasa Akkad, mencakup bahasa Babel dan bahasa Asyur. Yang kedua cabang selatan, yakni bahasa Arab dan bahasa Ethiopia. Dan yang ketiga yaitu cabang barat, yakni bahasa Kanaan, mencakup bahasa Ebla, Ugarit, Moab, Ibrani, dan Aram. Nah, 2 bahasa terakhir yaitu Ibrani dan Aram itu merupakan bahasa yang terdapat dalam Perjanjian Lama, di mana bahasa Ibrani hampir seluruh Perjanjian Lama dan bahasa Aram ada di beberapa bagian dalam Perjanjian Lama. Sampai abad ke-6 bahasa Ibrani digunakan, namun sejak abad 9 bahasa Aram menjadi bahasa internasional dan kemudian bahasa Aram digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Palestina dan bahasa Ibrani hanya digunakan untuk bidang keagamaan. Bagian yang kedua yang akan kita lihat yaitu asal mula penulisan. Asal mula penulisan bermula di Mesopotamia sejak tahun 3500 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Dan bahasa pertama yang digunakan yaitu bahasa Sumer, di mana bahasa Sumer ini menggunakan lukisan untuk menggambarkan sebuah kata. Sebagai contoh, lukisan matahari untuk menggambarkan matahari dan hal-hal yang berdekatan dengan itu, misalnya hari, terang, dan lain-lain. Lalu lukisan kaki untuk menggambarkan kaki, membawa, berjalan. Beberapa bahasa Semit juga memakai lukisan untuk menggambarkan kata termasuk bahasa-bahasa Kanaan. Gagasan ini kemudian dibawa ke Mesir dan Mesir memiliki tulisan lukisan sendiri untuk bahasa Mesir pun. Keadaan berubah ketika abjad atau alfabet diciptakan. Rupanya seorang penulis di Palestina menyadari bahwa suatu bahasa dapat dituliskan dengan jauh lebih sederhana jika menggunakan tanda khusus untuk setiap bunyi konsonan. Dia memilih tanda-tanda dari tulisan lukisan sesuai dengan bunyi pertamanya. Adapun contoh tulisan lukisan yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya ini lukisan rumah. Ini rumah, lalu dalam bahasa Ibrani adalah bayit, dan untuk huruf pertamanya diambil B. Lalu yang kedua, ini lukisan air, bahasa Ibrani adalah mayim, dan huruf pertama yang diambil yaitu M. Yang ketiga, lukisan kepala, bahasa Ibrani Rosh, untuk huruf pertamanya yaitu R. Yang terakhir, lukisan mata, bahasa Ibraninya ayin, dan untuk huruf pertama yang diambil adalah tanda ayin, yang tanda yang tidak dilafalkan. Selama 500 tahun gagasan abjad berkembang dalam bahasa Ibrani, Aram, Moab, dan Edom. Selanjutnya orang Fenisia mempelajarinya dan membawanya kepada orang Yunani. Gagasan alfabet ini sesuai dengan nama kedua huruf pertama, alfa yaitu A dan beta yaitu B. Abjad kemudian menjadi salah satu penemuan sejarah terpenting yang tersebar hampir ke seluruh dunia kecuali Cina dan Jepang. Bagian yang ketiga yaitu perkembangan bahasa Ibrani. Perkembangan bahasa Ibrani ini terbagi ke dalam 5 masa perkembangan. Yang pertama sebelum tahun 1000 sebelum Masehi, di mana hanya ada beberapa tulisan kuno dan sifat bahasa tidak dapat dipastikan. Yang kedua tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi terdapat atau dikenal dengan bahasa Ibrani klasik atau kuno, yakni terutama sekali dari bahasa Alkitab atau Perjanjian Lama. Yang ketiga tahun 500 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi, di mana bahasa Ibrani dikenal sebagai bahasa agama, dan tahun 500 sampai 1900 Masehi, 14 abad sebagai bahasa sastra, dan bahasa Ibrani ini tidak sebagai bahasa sehari-hari. Pada abad ke-16 dibaharui tetapi sebagai bahasa sastra.
Masa perkembangan yang kelima yakni di abad ke-20, di mana di tahun 1881 bahasa Ibrani dipergunakan dalam beberapa daerah di Palestina, dan di tahun 1948 bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi dalam negara Israel. Bahasa Ibrani modern itu sama dengan bahasa Alkitab, tetapi tata bahasanya dan pengucapannya disederhanakan, dan banyak kata baru dibentuk ataupun dipinjam dari bahasa lain. Nah, bagian yang terakhir yaitu perbandingan bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia. Jadi, banyak persamaan antara kata-kata dalam bahasa Ibrani dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia, sehingga kata-kata tersebut mudah dihafal artinya. Sebagai contoh yang dapat kita lihat, yakni pertama, bahasa Ibrani nafi, bahasa Indonesia nabi, bahasa Ibrani bayit, bahasa Indonesia bait atau rumah. Kokma, hikmah, Elohim, Allah, Torah, Taurat, Kados, Kudus, Ruach, Roh, Shalom, Salam, Selamat, Damai, Mizmor, Mazmur, Mizbeach, Mezbah. Demikianlah uraian topik tentang sejarah dan sifat bahasa Ibrani, dan saat ini kita akan masuk dalam tugas kelompok, di mana rekan-rekan akan belajar untuk menuangkan sejarah dan sifat bahasa Ibrani ini ke dalam sebuah map konsep secara berkelompok.